Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Faqala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari kemarin kita telah membahas tentang apa? Tentang manfaat daripada ilmu, yaitu buahnya ilmu adalah amal. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang mengenai makna ikhlas dan juga hakikatnya. Nah, sering sekali kita mendengar dan juga menyaksikan bahwasanya tatkala kita sedang berada dalam posisi hati yang buruk, ada kawan kita, ada teman kita yang mengingatkan, ikhlasin. Padahal arti ikhlas itu sendiri banyak sekali penafsiran daripada ulama-ulama yang menafsirkan dan juga mendefinisikan daripada bentuk ikhlas tersendiri. Dalam kitab Manhajus Syahwi dijelaskan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin, yang mana pada al-faslul awal fi ma'nal ikhlasi wal haqiqatihi, yaitu pasal pertama yang mengenai tentang makna ikhlas dan juga hakikatnya, hakikat daripada ikhlas itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah Al-Awi Al-Haddad fi An-Nasaih, di dalam kitab karangannya itu An-Nasaih, Nasaih diniyah ya. Ma ma'nal ikhlas ay yakuna qasdul insani fi jami'i atain wa atma'ihi mujarradan taqarrubu ila Allah ta'ala wa irada qurbihi wa riddahu duna ghairadin akrama min muratin wa nasatalbi wa madati minhu aw tamar. Nah, ini kata Imam Haddad di dalam kitab Manhajus Syahwi. Beliau memberikan makna bahwasanya ikhlas adalah hendaknya tujuan manusia dalam seluruh ketaatan dan amalnya murni hanya karena mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap untuk mendekatkan dan ridhonya. Jadi ketika seseorang itu ikhlas, maka tujuan atau niatnya itu bukan karena iming-iming lain, tapi karena apa? Karena menginginkan apa? Kedekatan, dan memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, tanpa ada tujuan lain seperti mencari pandangan manusia, atau kita sebut itu apa? Riya, mencari pujian dari orang lain, ataupun karena ketamakan, ataupun karena apa? Sebab harta dunia, begitu kira-kira. Wa qala radhiyallahu anhu, dan bahwasanya dikatakan juga annahu wa nafa'ana bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wa alam annal al-ibadata la tasihu bidunil ilmi wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani ilaihi ma'al ikhlasi. Nah, Imam Haddad juga mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwa ibadah tidaklah sah tanpa adanya ilmu, sedangkan ilmu dan ibadah tidak akan bermanfaat kecuali jika disertai dengan ikhlas. Tuh, jadi masing-masing ada tahapannya. Yang pertama, ibadah tanpa dasarnya ilmu, ilmunya kita nggak kuasain, maka ibadahnya nggak sah. Dan ketika kita udah mengetahui ilmu dan ibadah tersebut, maka ibadah dan ilmu dan ibadah tersebut tidak akan bermanfaat kecuali apa? Di dalamnya terdapat ikhlasan dalam menjalankannya, gitu. Wa hukama kama qala Abu Qasim al-Aqshairi rahimahullah, al-ikhlasu ifradu haqqi fi ta'ati bil qasdi wa huwa ayyurida bihi ati at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in ankaraha min tasnahu at-tasnahu in limakhluqin. Nah, ada pandangan lain daripada perkataan Imam Abu Qasim Al-Qushairi. Nah, ini beliau menjelaskan bahwasanya ikhlas itu bagaimana
kata dia, ikhlas adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah menunggalkan Allah yang maha benar dalam ketaatan melalui tujuan niat, yaitu seseorang bermaksud dengan ketaatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa hal lain seperti dibuat-buat itu kayak pencitraan di depan makhluk yang Allah ciptakan, kayak apa, manusia atau sejenisnya, gitulah. Kata Imam Al-Qushairi tadi, ikhlas tersebut apa? Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala tanpa dibuat-buat. Maksudnya tanpa dibuat-buat itu ya gerak-gerik atau tingkah laku kita, ibadah kita itu ya memang untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala aja satu, begitu. Nah, kemudian wa an Huzafatul al-Mursyadi rahimahullah, kemudian dikatakan lagi al-ikhlasu istiwa'u af'al abadi fit zahiri wal batin. Dari Huzaifah al-Masy'ari rahimahullah taala, ikhlas adalah kesamaan perbuatan seseorang hamba antara lahiriah yang nampak dan batiniah yang batin, begitu. Ya, kadang-kadang mungkin kita berbuat masih atas dasar hati kita yang kurang baik gitu. Tapi atas dasar yang kurang baik itu kita berusaha apa? Untuk memperbaiki niat dan hati kita. Nah, yang terakhir wa an Abi Ali Fudail bin Iyadin rahimahullahu taala tarkul amali li ajlin nas riya wa amalu li ajlin nasi syirkun wa li ikhlasu ayyughafiyaka Allahu minhuma, intaha. Nah, kemudian kata Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata juga mengenai tentang ikhlas, yaitu apa? Meninggalkan amal karena takut penilaian manusia adalah riya. Beramal karena manusia ingin dipuji adalah syirik, dan ikhlas itu adalah saat Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Gitu. Jadi misalkan ente mau sholat zuhur, tapi di depan rumah ente banyak orang tuh lagi misalkan siapa gitu, lagi tetamuan gitu, atau orang luar lah. Ente di situ hati ente takut, ini saya mau sholat ke masjid gitu. Ente mau sholat ke masjid, terus dalam hati ente gini, tapi kalau misalkan saya sholat ke masjid lewatin orang itu, nanti saya takut dikata ria. Jadi yang benar gimana? Ria itu apakah ente tinggalin tuh sholat di masjid, ente sholatnya di rumah baik, apa ente lanjut baik sholat di masjid? Ria. Iya. Ria itu sholat di rumah. Kenapa? Yang ria sholat di rumah? Lanjutnya? Lanjut aja, Udah niat. Tapi hati takut nih, takut kata orang, ntar kalau misalkan gue lewat situ tuh depan orang banyak tadi, takut dikatain sok suci, sok alim gitu. Ini perkataan Imam, ini salah satu perkataan Imam Haddad tentang perkataan Imam Fudail yang tadi kita bahas. Nah, ini dijelaskan nih, kenapa di situ disebut meninggalkan ibadah karena takut takut dinilai oleh orang lain itu adalah ria. Itu. Padahal kan kadang-kadang sepengetahuan kita, ria itu kalau misalkan kita berbuat ibadah pengen dipuji sama orang. Tapi kata Imam Fudail tadi dikatakan orang yang meninggalkan ibadahnya karena apa? Karena takut dinilai oleh orang lain, itu yang ria. Dan orang yang menjalankan ibadahnya karena apa? Karena ingin dipuji oleh orang lain, itu adalah syirik. Nah, dan kata Imam Fudail, ikhlas itu adalah jika Allah menyelamatkanmu dari hal keduanya. Dari tadi tuh riya dan syirik. Nah, ini dijelaskan. Kata Imam Haddad, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Maksudnya sesungguhnya setan itu menginginkan amalmu batal melalui riya. Nah, maksudnya tak benar tadi. Jadi kalau misalkan kita emang amal karena pengen dipuji, karena pengen ujub gitu, pengen bangga diri atau selainnya, itu adalah riya. Tapi sehingga engkau tidak mendapatkan manfaat dari amal itu. Riya itu kan tadi apa ya? Yang kita perbuatan ibadah yang kita laksanakan itu karena niatnya karena orang lain, maka nggak ada hasilnya dari pahala tersebut, nggak ada nilainya gitu. Namun jika engkau malah meninggalkan amal tersebut sepenuhnya karena takut dibilang riya, maka itulah justru keinginan setan darimu, begitu. Makanya meninggalkan ibadah karena takut dinilai oleh orang lain, kata Imam Fudail, itu adalah riya, gitu. Jadi sebenarnya memang setan itu yang mengganggu hati kita. Biar apa? Biar supaya kita
takut dinilai riya, kemudian kita meninggalkan sepenuhnya amalan tersebut. Itu keinginan setan tersebut. Nah, itulah yang disebut riya juga. Tuh. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.